Oke teman-teman semua, kita lanjutkan tentang pembahasan pola hidup sehat. Yang ketiga adalah pola makan. Pola makan ini penting untuk kita ketahui. Pola makan yang benar itu dengan kita makanan yang bergizi dan seimbang. Baik pilihan menunya, terus juga waktunya dan caranya. Ini perlu kita ketahui. Ya. Menurut Ibu Handang Gunawan, ahli gizi, dikatakan bahwa ada 3 irama biologis tubuh yang perlu kita ketahui berdasarkan waktu. Yang pertama adalah yaitu pada saat jam 12 siang sampai jam 8 malam tubuh itu berfungsi utamanya adalah mencerna makanan. Jadi pada saat siang hari itu kita diperbolehkan makan lebih banyak, tidak ada masalah. Makan makanan yang mengandung karbohidrat, nasi, ya. Terus protein pun boleh protein nabati atau hewani, dan juga lemak pun diperbolehkan, tentunya dalam jumlah yang cukup. Ya. Apalagi vitamin dan mineral itu penting, ya, bukan hanya pada siang hari pula kita konsumsinya. Nah, teman-teman semua, ketika kita makan ini yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah tentang menu makan siang. Kita makan siang itu menunya adalah yang pertama kita perlu karbohidrat. Karbohidrat yang kita makan biasanya adalah nasi, dan nasi yang terbaik adalah beras merah. Ya, Anda bisa gabungkan beras putih dan beras merah itu. Kenapa beras merah ini diperlukan? Karena ia mengandung sedikit kalori, sehingga masuk ke dalam tubuh itu dalam bentuk gula atau glukosa itu dalam jumlah sedikit. Dan yang terbesar dari beras merah itu adalah serat. Ya. Serat ini dia fungsinya adalah mengikat makanan yang akan dibuang, termasuk toksin-toksin, dan juga membersihkan saluran pencernaan kita. Itu beras merah. Ya. Dan yang kedua kita makan adalah makanan mengandung protein. Ya. Protein. Nah, protein ini khususnya protein hewani itu perlu dimakan satu jenis saja. Jadi kalau kita makan dengan ayam saja, atau dengan daging saja, atau kita makan dengan ikan saja. Ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan enzim tubuh kita. Ya, menurut Total Hero Misinya bahwa tubuh kita memiliki 5.000 jenis enzim yang fungsinya berbeda-beda. Nah, kita perlu jaga, perlu irit pengeluarannya. Kenapa? Kalau enzim tubuh kita ini habis, yang terjadi adalah riwayat hidup kita pun habis. Nah, ya, jadi apa? Jadi yang pertama kita lakukan adalah makan dengan protein, khususnya protein hewani satu. Jadi ketika masuk ke dalam lambung, ya, maka apa? Maka enzim yang dikeluarkan dari pankreas itu dia bisa optimal untuk membantu atau untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Dan bagaimana mengiritnya? Yaitu selalu ada sayuran, ya, sayur mayur. Nah, sayuran ini selain banyak mengandung vitamin dan mineral, juga fungsinya adalah untuk mengirit pengeluaran enzim tubuh kita, khususnya enzim pencernaan. Ya, nah, jadi itu pengaruh sayuran. Jadi kalau kita makan sayuran akan apa? Pertama akan menyehatkan, ya, dengan vitamin dan mineral serta seratnya, juga akan mengirit enzim pencernaan kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan ketika kita makan? Kita mengunyah lebih lama. Ya, kalau pelajaran SD pernah kita dapatkan, yaitu sekitar 32 kali kita kunyah, ya, baru kita telan. Ya, pertama untuk karbohidrat ini akan dicerna lebih dulu di mulut, karena di mulut itu ada enzim amilase, ya, akan mencerna apa? Mencerna karbohidrat. Jadi ketika masuk ke lambung itu sudah katakanlah hampir selesai, ya, proses pencernaan karbohidrat tersebut. Ya.
Nah, sementara untuk protein misalnya hewani, daging ya, dengan kita kunyah kita gigi selama 32 kali, itu akan apa? Akan terjadi yang namanya adalah itu meringankan lambung. Karena apa? Sudah dilumatkan di mulut. Jadi ketika lambung bekerja ini akan apa? Akan lebih cepat lagi dan lebih ringan. Nah, itu fungsinya, ya. Nah, selain itu ketika kita makan kurangi minum air. Ya, kenapa? Supaya pencernaan terjadi optimal di tubuh kita. Jadi minum air putih itu kurangi atau sedikitkan ketika makan. Ya, banyak ketika saat perut kosong ya, atau pada saat tidak makan. Nah, perut kosong itu adalah 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Itu tentang minum air putih. Ya, dan masih banyak lagi ya yang perlu Anda ketahui. Paling nggak secara intinya Anda sudah dapatkan bagaimana kita cara makan yang sehat. Ya, nah itu. Jadi boleh kita makan banyak pada saat siang hari. Ya. Berikutnya adalah ya, irama biologis tubuh. Waktu yang kedua adalah jam 20.00 sampai jam 4 pagi. Ini saatnya tubuh menyerap dan melakukan proses asimilasi di tubuh. Nah, pada saat itu tubuh konsentrasinya adalah menyerap dan proses asimilasi. Nah, sehingga apa? Kita harus mengurangi ya, bahkan menghindari terjadi pencernaan, apalagi pencernaan yang lama karena akan mengganggu proses penyerapan. Jadi teman-teman malam hindari makan seperti kita makan siang. Jadi gimana kalau kita ada terasa lapar itu biasanya hanya beberapa hari saja. Gantilah dia dengan buah-buahan seperti dengan apel atau pisang ya. Untuk mengenyangkan karena itu juga mengandung serat ya, selain vitamin dan mineral. Jadi lambung kita terisi menjadi kenyang. Tapi nanti sudah lewat beberapa hari itu sudah terbiasa. Kita nggak perlu makan lagi. Karena apa? Karena pola pencernaan kita sudah dengan sendirinya berubah, ya, menyesuaikan dengan waktu kita makan, ya itu. Dan 2 jam sebelum tidur maka juga kurangi minum supaya ginjal kita bisa istirahat, ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah ya irama biologis tubuh yang ketiga berdasarkan waktu adalah jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah, pada saat itu adalah tubuh fungsinya adalah melakukan pembuangan. Ya. Pembuangan dari apa? Dari proses ya, pencernaan terus penyerapan. Nah, sisa-sisa proses pencernaan tersebut itu akan dibuang. Ya. Pada saat apa? Pada saat pagi hari. Ya. Nah, ketika pembuangan itu yang perlu kita lakukan adalah pertama ketika bangun tidur kita minum air 2 gelas. Lebih bagus dengan perasan lemon. Ya, airnya air hangat. Nah, ini akan membantu proses pembuangan. Dan di pagi hari kita tambah dengan makan buah-buahan potong sekitar 2-3 jenis. Selain fungsi dari buahnya itu mengandung enzim, vitamin dan mineral, juga ini membantu untuk proses pembuangan. Jadi kita akan terbiasa setiap pagi kita BAB. Ya, kita buang semua sisa-sisa pencernaan ya dari tubuh kita. Dan juga setelah bangun tidur pun kita buang sisa-sisa hasil metabolik ya melalui air seni. Jadi tubuh kita sehat ya. Nah, ini teman-teman tentang apa? Tentang pembuangan. Jadi pada saat itu pun kita menyedikitkan juga untuk makan. Nanti sudah mulai pagi menjelang siang baru kalau ada rasa lapar pada tubuh kita bisa makan. Ya. Nah, itulah untuk apa? Untuk kita ketahui tentang pola makan. Jadi kita perlu mengatur pola makan kita supaya kita sehat, ya. Karena ada pepatah kesehatan yang terkenal ya, dipopulerkan oleh Dr. Husain Al-Bajri, yaitu you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan.
Jadi apa? Tubuh kita sehat karena pencernaan kita sehat. Pencernaan kita sehat ini karena yang masuk ke dalam tubuh kita makanan-makanan sehat. Ya. Nah, jadi kalau apa? Kalau pencernaan itu sehat maka tubuh kita yang sehat. Ya. Jadi ya itulah yang perlu kita ketahui teman-teman semua. Jadi jagalah kesehatan kita. Nah sekali lagi pembahasan kita secara total pada kesempatan ini adalah pola hidup sehat, yaitu pertama pola pikir, yang kedua adalah pola hidup, yang ketiga adalah pola makan. Kita jaga, kita atur, dan kita buat enjoy, buat enak, kita nikmati, insya Allah ya itu akan menjadi sehat buat tubuh kita. Ya, ingat tentang pola pikir yang positif yang sudah kita bahas. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui. Selain itu bahwa menjaga 3 pola sehat ini adalah murah, ya, meriah. Ya. Maksudnya adalah ya tidak dengan biaya tinggi, karena itu adalah merupakan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, ya, dan itu adalah sesuatu yang sangat bisa kita lakukan. Ya, gitu. Nah, itulah teman-teman semua yang bisa kami sampaikan. Ayo kita jalani pola hidup sehat, pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Insya Allah kita akan sehat sepanjang usia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Assalamualaikum.